lama-kelamaan hubungan mereka mulai menjadi hubungan pribadi. Damn, gila banget. Hey guys, it's Nessie and welcome back to an error. 11 September 2025 kemarin, di Pegunungan Muju, di Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan, seseorang menemukan tubuh seorang perempuan muda yang sudah tidak bernyawa. Awalnya nggak ada yang tahu sama sekali guys siapa perempuan muda ini. Tapi begitu identitasnya terungkap, sang korban adalah Yoon Ji-ah, seorang influencer dan streamer terkenal Korea Selatan yang dikenal ceria dan sangat dekat dengan penggemarnya. Tapi sayangnya, akhir hidupnya malah menyimpan cerita kelam yang nggak pernah dibayangkan oleh siapapun. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di balik kejadian tragis yang menimpanya dan kenapa tubuhnya bisa sampai ditemukan jauh dari tempat tinggalnya di gunung yang bahkan tidak punya hubungan sama sekali dengannya. Yang jelas dengan kasus ini kita akan belajar lagi-lagi untuk berhati-hati dengan orang-orang yang kita temui online. Neroris, persiapkan diri kalian karena cerita ini benar-benar menyayat hati. Langsung aja kita bahas without any further ado. Stop senyum-senyum, cause it's about to go down. Buat sebagian neroris yang mungkin nggak pernah dengar namanya, Yoon Ji-ah ini adalah seorang perempuan yang lahir di Korea Selatan pada 10 Februari tahun 2000, membuatnya baru berusia 25 tahun. Nah, bakatnya di depan kamera itu ternyata udah kelihatan dari kecil guys. Katanya keluarganya, emang dia tuh gadis kecil yang ceria, suka banget ngomong, dan super percaya diri di depan kamera. Jadi ketika akhirnya dia terjun ke dunia online dan jadi entertainer, orang-orang di sekitarnya tuh nggak kaget. Emang kepribadiannya cocok banget. Nah, awalnya dia tuh cuman mengunggah vlog-vlog ringan gitu tentang gaya hidupnya, kecantikan, kesehariannya. Dan dari situ dia mulai mengumpulkan nih orang-orang yang tertarik. Karena memang gayanya tuh ramah, ekspresif, bikin orang tuh nyaman nonton dia guys. Kalau nonton Yoon Ji-ah, kata fans-fansnya itu ngerasa kayak nonton seseorang yang good vibes, menyenangkan. Nah, selain bikin video, Yoon Ji-ah juga mulai live streaming guys. Katanya sama nih, kalau dia live streaming, dia tuh sering banget nyapa penontonnya, senyum, ramah banget. Bahkan katanya dia tuh mengingat nama-nama dari pengikut-pengikut setianya. Nah, keterbukaannya itu buat orang tuh jadi ngerasa deket sama dia. Bukan cuma sebagai fans atau followers, tapi juga sebagai teman. Mungkin kayak kita gitu neroris. Bedanya kalian bos aku dan NCC. Nah, karena hal itu nggak butuh waktu lama nih sampai akun media sosialnya Yoon Ji-ah itu berkembang pesat. Dia pun berhasil mengumpulkan lebih dari 350.000 followers di TikTok. Wow! Nah, sejak itu Yoon Ji-ah mulai dikenal nih sebagai salah satu influencer Korea Selatan yang sukses memadukan beauty content sama live streaming interaktif. Nah, dia juga live streamingnya tuh nggak cuma di satu platform, tapi di beberapa platform live streaming populer di Korea Selatan. Tapi dari semua platform, dia tuh paling sering live stream di TikTok. Nah, kalau kalian sempat mendapatkan kesempatan untuk ngeliat dia live streaming, dia tuh selalu kelihatan ceria, penuh energi, dan menyenangkan banget lah, cantik lagi. Dan kalau misalkan kalian sempat ngeliat live streamingnya, itu komentarnya tuh dari berbagai macam negara guys. Fansnya tuh ada di mana-mana, bahkan di Indonesia, Philippines. Aku juga sempat ngeliat orang pakai bahasa Spanyol, Portugis, dan lain-lain. Guys, thank you for coming my live streaming and thank you for supporting me and thank you for tap and join my team everyone. 아리가또 사쿠라. 다 이렇게 하더라고요. So see you next time. Nah, pada Kamis, tanggal 11 September 2025 kemarin, Ji-ah melakukan live streaming seperti biasanya, tapi kali ini dia di Yongchong Island, Incheon. Dan live-nya berlangsung seperti biasanya, nggak ada yang aneh, dan selesai jam 15.00 waktu Korea Selatan. Nah, yang beda kali ini nggak diketahui sama fans-fansnya adalah keluarganya itu sore itu mencoba untuk menghubungi dia, tapi nggak bisa. 2 kali ditelepon, Ji-ah nggak merespon. Nah, karena ini bener-bener nggak kayak Ji-ah, pihak keluarga mulai khawatir. Akhirnya mereka berencana untuk melaporkan Ji-ah ke polisi sebagai orang hilang. Tapi sebelum keluarganya sempat melaporkan hal ini ke polisi, mereka ngelihat berita dan dikejar
dikejutkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di sebuah padang rumput di Pegunungan Muju, Provinsi Jeolla Utara. Dan dari beritanya dikatakan bahwa jasad adalah seorang perempuan muda ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam sebuah koper dengan banyak memar dan bekas cekikan pada bagian leher. Oh my god, aduh. Nggak kebayang sih keluarganya gimana. Nah, pihak kepolisian kemudian mengatakan bahwa karena ditemukan jasad ini dengan luka memar dan banyaknya cekikan di bagian leher, mereka menyimpulkan bahwa ini adalah kasus penghilangan nyawa. Nah, walaupun beritanya lumayan ramai dibahas, keluarga pada saat itu masih lumayan denial, guys. Bahkan mereka mencoba untuk nggak curiga kalau itu tuh Jia. Sayangnya mereka mendapat konfirmasi saat polisi menghubungi perihal penghilangan nyawa ini. Berhubungan dengan anggota keluarga mereka, Yoon Jia. Pastinya guys, ketika dihubungi sama polisi, keluarganya tuh masih kayak, nggak mungkin, itu kayaknya bukan Jia deh. Soalnya beberapa jam lalu dia masih live streaming kok, masih aktif di media sosial, nggak ada tanda apa-apa, nggak mungkin itu dia. Tapi ketika dikonfirmasi sama polisi, ternyata bener guys, itu adalah Jia. Setelah identitas korban terungkap, polisi pun melakukan proses selanjutnya, yaitu membawa jasadnya ke bagian otopsi untuk diidentifikasi, dan hasil otopsi menunjukkan bahwa penyebab kematian Jia adalah asfiksia akibat tekanan di leher yang menyebabkan sesak nafas. Ditambah dengan banyaknya luka dan memar yang ada di tubuhnya, dengan jelas polisi menyimpulkan bahwa dia dicekik sebelum kehilangan nyawanya. Berarti luka dan memar-memarnya dianggap sebagai tanda perlawanan. Selain itu, hasil otopsi juga menunjukkan bahwa Jia itu dihabisi nyawanya jam 15.27 yang berarti cuma sekitar 27 menit atau hampir setengah jam setelah live streamingnya berakhir. Tapi jasadnya ditemukan jauh dari tempat live streaming dia terakhir. Lokasi penemuan jasadnya di gunung itu ternyata guys memakan waktu lebih dari 3 jam perjalanan. Jaraknya hampir 300 km dari tempat terakhir dia terlihat hidup. Wah, tapi ini berarti jasadnya sempat dibawa untuk menghilangkan jejak, tapi sore itu juga langsung ditemukan sama pihak kepolisian Korea Selatan. Tepatnya ditemukan sama seseorang terus dilaporkan ke polisi. Damn, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Setelah Jia berhasil diidentifikasi, nggak pakai babi bu guys. Pihak kepolisian itu langsung menelusuri guys. Aktivitas dia terakhir online itu ngapain aja, berinteraksi sama siapa aja, dilakukan di mana, kira-kira dia lagi ngapain di situ, semuanya dicari sama polisi. Melalui penelusuran pihak berwajib, kayak tadi kita udah bahas, Jia terakhir kali ketahuan di Incheon, daerah Yeongjong Island. Polisi langsung bergegas ke daerah tersebut, terus langsung tuh guys, disisir CCTV yang ada dari toko-toko, jalanan, dan semuanya. Ternyata ada rekaman CCTV yang merekam pada jam 15.27, seorang pria parubaya umurnya sekitar 50 tahunan itu kelihatan menarik paksa Jia masuk ke dalam mobilnya saat Jia berusaha untuk keluar dari mobil itu. Waktunya ini sesuai nih guys sama yang ada di otopsi tadi, jam 15.27, sekitar 30 menit setelah Jia menyelesaikan live streamingnya tadi sore. Rekaman CCTV tersebut menjadi bukti besar karena menunjukkan sang tersangka. Langsung tuh dicari siapa itu kira-kira si laki-laki parubaya tadi. Gak butuh waktu terlalu lama untuk polisi mengetahui identitas dari pria itu sebagai seorang pria yang bernama Choi. Jadi ternyata Choi ini kelihatan mukanya di CCTV. Polisi langsung kayak, oh ini orangnya, dicari identitasnya, di mana dia tinggal, terus didatengin sama polisi guys. Mulai dipantau area rumahnya. Ketika polisi sampai di kediaman pria itu, polisi nggak ngeliat ada tanda-tanda keberadaan si laki-laki. Akhirnya karena pria ini belum muncul, polisi yang bertugas cari informasi dari tetangga-tetangganya dulu. Dimintai keterangan, ini tetangga kamu siapa? Apakah ada aneh-anehnya gitu, unik-uniknya? Sama akhir-akhir ini kamu ngeliat nggak ada aktivitas yang janggal gitu dari dia? Nah, ada tetangganya yang bilang, iya, saya sempat ngeliat dia nyeret koper besar dari rumahnya. Habis itu dia pergi, nggak balik-balik. Akhirnya berdasarkan bukti CCTV, identitasnya cek, keterangan para tetangga, polisi mulai menyisir area. Dan akhirnya pria ini berhasil ditangkap hanya 12 jam setelah penemuan jasad Jia. Tepatnya pada 13 September 2025, pria itu langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
Siapa sih Choi ini? Choi adalah seorang pria, kayak tadi aku bilang, yang umurnya sekitar 50 tahunan. Yang ternyata plot twist dikenal di dunia streaming sebagai donatur besar dan misterius. Maksudnya gimana? Jadi dia tuh punya akun namanya Black Cat. Black Cat ini bukan nama asli, obviously, tapi username yang digunakan sama Choi saat dia akan memberikan donasi-donasi VIP. Nah, akun Black Cat ini ternyata terkenal sebagai salah satu donatur paling dermawan kalau dia lagi live streaming. Tiap kali dia udah muncul di kolom komentar, itu orang-orang langsung rame gitu karena mereka tahu bahwa akan ada donasi besar sebentar lagi. Donasi besar tuh apa guys? Apakah 1 juta, 2 juta? Donasi yang ngasih stiker topi dan kumis? Apakah 1 paus di TikTok atau anjing laut? Enggak guys. Donasinya Black Cat itu bisa mencapai ratusan juta won. Membuatnya menjadi salah satu VIP donatur yang paling berpengaruh di platform live streaming. Menurut media The Jongang, Choi itu pernah menempati peringkat 46 dari 50 di TikTok. Dan untuk mencapai level tersebut, itu setidaknya butuh 100 juta won atau 1,2 miliar rupiah. Gila banget. Dan lebih gila lagi adalah ternyata guys, di dunia live streaming ada sesuatu yang dikatakan donasi VIP. Dimana basically, yes it is as bad as it sounds, kalian bisa jatuhnya berdonasi untuk mendapatkan treatment-treatment spesial dari live streamer yang kalian suka. Dan treatment-treatment itu nggak harus online doang. Sama dengan apa yang terjadi sama Jia. Jia terperangkap menjalin semacam hubungan nih sama si Black Cat. Tanpa dia sebenarnya tahu Black Cat ini siapa. Jia pertama kali ketemu Black Cat itu baru dia merintis guys. Biasanya Jia itu live di pagi hari, ngobrol santai, orang-orang bisa donasi juga. Nah suatu hari muncul nih satu akun Black Cat tiba-tiba ngasih donasi besar banget guys. Terus dia nulis komentar, "Aku percaya kamu akan jadi besar suatu hari nanti." Kalimat itu sebenarnya sederhana, tapi buat Jia yang masih berjuang pada saat itu terasa seperti dukungan luar biasa ditambah donasi pula. Nih orang kayaknya baik banget deh sama dia. Dan sejak saat itu Black Cat ini terus hadir nih setiap dia live streaming, setiap dia live, setiap dia ngepost, selalu ada interaksi sama si Black Cat. Akhirnya karena merasa bahwa ini orang baik deh, kayaknya pendukung setianya, Jia mulai berinteraksi secara personal. Choi bilang bahwa dirinya bisa memberikan donasi yang besar-besar itu karena dia adalah seorang CEO perusahaan IT sukses. Nah sama seperti kita, pasti kita bertanya-tanya kan, emang dia kerjanya apa bisa kasih donasi sebesar itu? Dia bilang bahwa dia punya banyak bisnis, mobil mewah, koneksi besar-besar, dan jangan khawatir deh, apalah donasi online, gak cuman itu guys. Diketahui bahwa Choi itu akhirnya mulai mengirimkan hadiah-hadiah secara offline, yang berarti dia juga udah tahu nih kemana dia bisa mengirimkan hadiah untuk Jia. Lama-kelamaan saling bertukar pesan nih, hubungan mereka mulai menjadi hubungan pribadi. Dan ketika mereka udah mulai kenal dan tahu akhirnya bahwa Choi ini ternyata sudah sedikit tuir ya guys untuk Jia. Umurnya jauh banget di atas Jia, lebih dari 2 kali lipatnya. Choi mulai bilang bahwa dia tuh bisa menjadi mentor. Dia ingin membantu Jia menjadi influencer sukses. Awal-awalnya dari nasihat-nasihat, lama-lama dia mulai mengatur jadwal, mengontrol penampilan, mulai ngelarang-larang Jia kamu jangan kolaborasi sama orang itu, gak usah kerja sama brand itu. Dan Jia yang pada saat itu masih polos banget, ngira bahwa si Choi ini tulus guys, perhatian sama dia dan pingin dia sukses. Dia bahkan mulai manggil Choi dengan sebutan mentor atau CEO. Anyways, balik lagi ke penangkapan Choi. Ketika polisi akhirnya ketemu sama Choi, dibawalah ke kantor polisi, didudukin, ditanyain tentang Jia. Dia bilang bahwa dia sama sekali tidak terlibat. Dia kayak, saya nggak ada apa-apa ya sama si Jia itu. Dia hilang ya, saya nggak tahu dia kemana. Pokoknya nggak ada kaitannya sama saya. Terus polisi langsung menunjukkan bukti CCTV yang pastinya nggak diantisipasi nih sama Choi, bahwa polisi dengan secepat itu bisa menemukan video yang jelas menunjukkan dia menyeret Jia masuk ke mobilnya. Ditambah lagi polisi bilang, jadi bukan cuma Jianya menghilang, tapi jasadnya Jia juga sudah kami temukan. Di situ Choi mau ngomong apa lagi? Ibaratnya guys, ada ketangkep basah, ini jatuhnya ketangkep kuyup. Bener-bener kayak mau ngelak apa lagi dia? Gak bisa ngelak lagi orang di CCTV mukanya dia. Akhirnya dia ngaku, iya deng pak, bener saya bersalah. Akhirnya polisi meminta Choi untuk menceritakan apa yang terjadi guys. Dari awal banget sampai gimana dia bisa menghabisi nyawa Jia. Dan Choi pun akhirnya bercerita. Dia bilang bahwa hubungannya dia sama Jia itu memang akhir-akhir itu memburuk. Jia mulai protes sama dia, bilang bahwa dia tertekan atas perilakunya. Dan dia merasa bahwa dia terus-terusan mendapatkan perintah yang memaksa, jadwal kerja yang terlalu padat. Dan karena dia ngerasa kayak suffocated gitu guys, gak bisa nafas, dia tuh mulai menjaga jarak sama Choi. Dia mulai membatasi interaksi mereka.
Karena merasa Jia mulai menjauh, Choi ini jadi lebih kayak posesif. Dia mulai minta ikut kalau misalkan Jia kerja, ke lokasi syuting, ke lokasi live streaming. Jia malah merasa semakin gerah dan Jia berencana untuk memutus hubungan kerjanya dengan Choi. Mendengar rencana pemutusan hubungan kerja ini, tanggal 10 September, Choi mendatangi Jia. Seperti terlihat di cuplikan CCTV yang beredar, Choi itu sampai berlutut guys, memohon biar kerjasama mereka tuh jangan diputus, jangan berakhir. Tapi walaupun Choi sudah berlutut guys, Jia juga sudah bulat dengan rencananya. Dia tetap memutuskan untuk meninggalkan Choi. Dan itu ternyata jadi bumerang. Karena ternyata Choi tidak bisa mengontrol emosinya. Dia mengaku kehilangan kendali dan menghabisi nyawa Jia. Setelah dia habisi Jia, dia panik. Dia cari koper besar, dimasukinlah jas Jia ke dalam koper itu, terus dibawa ke daerah pegunungan. Choi juga mengaku guys, dia sempat berhenti 8 kali sepanjang perjalanan untuk mengelabui penyelidik yang ternyata nggak guna sama sekali karena bukan rutenya dia yang diselidiki. Berarti Choi ini berharap polisi ngikutin gitu loh, kira-kira Jia dibawa kemana, padahal ketahuannya malah langsung di tempat Jia ditaruh sama dia. Polisi juga menduga bahwa motif utamanya Choi ini adalah obsesi dan kehancuran finansial. Lah, bukannya dia kaya, katanya tadi dia CEO, perusahaan IT terkenal, punya mobil-mobil mewah, bisa ngasihin hadiah-hadiah fancy. Diketahui bahwa semua yang dikatakan sama Choi itu adalah kebohongan. Malah dia selama kerja sama Jia, mengharapkan untung, malah jadi buntung. Dan ternyata di balik donasi dia yang dar-der-dor itu, uangnya bukan dari kekayaan dia sendiri, melainkan hutang. Jadi kasarnya dia pinjol, dapat uang sama dia dibayar-bayarin nih buat donasi VIP, bikin hubungan dengan live streamer yang cukup terkenal, dia janji mementor, bekerja sebagai manajer untuk dapat keuntungan dari live streamer itu. Serem banget dan ternyata hutangnya tuh besar banget ya, kebayang ya guys, orang donasi aja sampai miliar-miliar. Dan Black Cat yang selama ini dikenal sebagai donatur kaya raya dermawan, itu ternyata Miss Queen, rumahnya bahkan dilelang secara paksa pada hari yang sama dengan hari kejadian. Pihak Kepolisian Nasional Korea Selatan sekarang masih melakukan dan melanjutkan penyelidikan. Sampai kasus ini kita bahas bareng-bareng di Neror ini, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih belum keluar vonis hukuman yang akan ditetapkan untuk Choi. Semoga seberat-beratnya sih. Seberat-beratnya sih, ini jahat banget. Oh my god, that is so terrifying. Ini personally serem banget buat aku. Sebagai seseorang yang bekerja online, tapi aku ngerasa kita semua sekarang punya kehidupan online juga. Banyak orang yang punya teman-teman di dunia maya, tapi sebenarnya tidak tahu secara pasti gitu siapa orang itu di kehidupan nyata. Ini cerita aja guys, cuman aku itu sering DM-DM-an sama Neroris. Bahkan beberapa itu udah bertahun-tahun, kayak 6 tahun, 7 tahun kita DM-DM-an. Untungnya semua teman Neroris aku baik-baik banget. Nggak pernah ada yang aneh-aneh, jadi aku sedih banget mengetahui bahwa kasusnya sayangnya berbeda untuk Jia. Hukuman apa guys yang pantas buat orang kayak gini? Jahat banget, luar biasa. Mari kita doakan Jia sebelum kita tutup video ini. Semoga menemukan kedamaian di tempat peristirahatan terakhirnya. Neroris, stay safe online. Hati-hati banget pada siapa kalian menaruh percaya, terutama online. Dan ceritakanlah apa yang terjadi pada Jia kepada orang-orang di sekitar kalian, teman-teman, adik-adik kalian, agar semuanya bisa belajar dan kasus seperti ini tidak lagi terulang. Terima kasih Neroris yang udah bahas ini bareng aku. Nggak sabar untuk bacain komentar kalian di bawah. Kalian request apa yang harus kita bahas next time di Neror. Jangan lupa untuk klik subscribe biar kalian gak ketinggalan neror-neror berikutnya.